Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke, pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari tentang konsep gerak. Nah, pada pertemuan sekarang saat ini kalian akan mempelajari tentang gaya. Perhatikan peta konsep yang ada di layar monitormu. Gaya terdiri atas dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Di mana contoh gaya sentuh adalah gaya gesek, gaya dorong, sedangkan gaya tak sentuh, gaya gravitasi, gaya listrik. Kemudian gaya ini akan dijelaskan melalui hukum Newton. Hukum Newton ini terdiri atas 3 kategori, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Atau hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Nah, sebelum mengetahui dan mempelajari tentang gaya lebih lanjut, Ibu ingin memberikan suatu ilustrasi cerita. Jika kamu berada di dalam mobil atau bus, kemudian ketika bus dijalankan secara tiba-tiba, pasti kamu sebagai penumpang akan tersentak kaget dan seketika badanmu akan terdorong ke belakang. Demikian juga sebaliknya, saat bus atau mobil dihentikan mendadak, pasti kamu akan terdorong ke depan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, pertanyaan itu dapat kalian dapatkan jawabannya setelah kalau kalian mempelajari tentang gaya ini. Gaya, apa itu pengertian gaya? Gaya adalah suatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda. Kemudian dapat menyebabkan arah gerak, kemudian kecepatan gerak benda. Gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan pada benda. Benda yang tadinya diam menjadi bergerak atau sebaliknya, yang tadinya bergerak menjadi diam. Kemudian perubahan arah gerak benda. C. Perubahan bentuk sesuatu benda. Dan D. Perubahan posisi suatu benda. Macam-macam gaya. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh merupakan gaya yang timbul karena persentuhan atau kontak langsung antara dua benda. Contohnya gaya pegas, gaya gesek, gaya dorong, dan gaya otot. Sedangkan gaya tak sentuh, yaitu gaya tak sentuh adalah gaya yang timbul meskipun dua benda tak bersentuhan secara langsung. Contohnya gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dipengaruhi kekesaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi luas permukaan benda. Nah, perhatikan seseorang yang sedang mengayuh sepedanya. Roda sepeda bergerak ke arah kanan. Aspal memberikan gaya. Gaya apa? Persentuhan roda dengan aspal menghasilkan gaya gesek. Tapi gaya gesek dan gaya arah benda berlawanan. Gaya arah sepeda ke kanan, sedangkan gaya gesek yang ditimbulkannya adalah ke kiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gesek antara lain kasar atau halusnya permukaan benda yang bersentuhan, gaya normal atau gaya berat benda yang bersentuhan, kemudian luas bidang sentuh yang bergesekan. Untuk mencari resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, ada dua persyaratan. Jika gaya yang bekerja pada suatu benda searah, maka mencari rumusnya, resultan gayanya adalah
resultan gaya atau resultan sigma F sama dengan F1 tambah F2 tambah Fn. Fn ini menandakan bahwa gaya yang bekerja pada suatu benda lebih dari 2. Tergantung berapa banyak gaya yang diberikan. Kemudian, jika gayanya berlawanan arah, maka mencari resultan gayanya adalah sigma F sama dengan F1 kurang F2, kemudian kurang Fn. Gaya berat. Berat benda merupakan massa suatu benda yang dipengaruhi percepatan gravitasi bumi. Maka persamaan gaya berat adalah W sama dengan M kali G, di mana W berat benda dengan satuan Newton atau disingkat dengan huruf N besar, M massa benda dengan satuan kilogram, G percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Gimana? Besaran percepatan gravitasi ini tergantung. Ada yang bernilai 10 dan ada yang bernilai 9,8. Tergantung soal memintanya dan menggunakan yang nilai yang mana. NB. Massa benda selalu tetap dimanapun berada. Massa benda selalu tetap dimanapun benda tersebut berada. Sedangkan berat benda tergantung besarnya percepatan gravitasi yang memenuhi benda tersebut. Nah, hukum Newton. Hukum Newton 1 adalah bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam, tidak bergerak, atau akan bergerak lurus secara beraturan. Hukum Newton 1 dikenal juga dengan hukum kelembaman atau inersia yang berbunyi sebagai berikut, bahwa setiap benda yang bergerak akan mempertahankan posisinya untuk tetap bergerak, dan benda yang awalnya diam akan mempertahankan posisinya untuk tetap diam. Hukum Newton 1 ini menjawab pertanyaan awal pertemuan tadi. Mengapa kamu tiba-tiba terdorong ke depan atau terdorong ke belakang saat mobil dijalankan tiba-tiba atau direm secara mendadak? Hukum Newton kedua. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu, tetapi berbanding terbalik dengan massa benda itu. Kalimat hukum Newton 2 bisa dibuat dalam sebuah persamaan dengan arah percepatan, yaitu A sama dengan sigma F per M, di mana A percepatan suatu benda, sigma F gaya ataupun resultan gaya yang bekerja pada benda, dan M massa benda. Di situ A berbanding dengan gaya, berbanding lurus dengan gaya, sedangkan A berbanding terbalik dengan massa. Jadi semakin besar massa yang bekerja pada benda, maka semakin kecil percepatan gravitasi, percepatan benda tersebut. Hukum Newton ketiga. Hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua, rumusnya yang tadi A sama dengan F per M, di mana A percepatan, F gaya, sedangkan M massa. Itu apabila yang diketahui F dan M, yang ditanya percepatan. Namun jika yang ditanya gaya, maka rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali A. Nampak orang tuh? Aduh, apa? Hukum Newton kedua. Di situ menggunakan cara cepatnya. F, A. Apa maksudnya ini? Jika yang ditanya F, maka cara mencarinya M dikali A. Jika yang ditanya F, cara mencarinya F per A. Jika yang ditanya A, percepatan, A sama dengan F per M. F itu apa, nak? Gaya. M itu massa yang bekerja. A
percepatannya. Hukum 3 Newton. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Hukum di atas sering disebut dengan hukum aksi-reaksi. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Perlu ditekankan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Gaya aksi dan gaya reaksi itu bekerja bertolak belakang. Jadi rumusnya F aksi sama dengan minus F reaksi. Gaya aksi sama dengan negatif dari gaya reaksi. Contohnya, ketika kita berjalan, aksi kaki mendorong lantai ke belakang. Reaksinya lantai mendorong kaki ke depan. Makanya kita bisa melangkah ke depan. Ketika kita berenang, aksi tangan mendorong air ke belakang, reaksinya air mendorong tangan ke depan, sehingga kita bisa bergerak maju ke depan di dalam air. Nah, demikianlah materi tentang gaya pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu menutup, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kamu agar tetap semangat belajar di rumah, kemudian tetap menjaga kesehatan dan gunakan masker sebelum keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.